Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai Accounting Thesis Chapter 21. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Yohana Maria Sare 2018 12 11 067. Saya Delia Daryanti 2019 11 12 015. Saya Fania Audrey 2019 12 11 029. Selanjutnya kami akan memaparkan materi. Leases accounting ini merupakan suatu perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta, pabrik, atau alat-alat atau bisa juga tanah atau aktiva yang didepresiasi atau kedua-duanya, yang umumnya mempunyai jangka waktu tertentu. Lease tidak berlaku untuk aktiva yang tidak dapat didepresiasikan seperti eksplorasi dan eksploitasi minyak, gas, mineral, dan juga kayu. Di sini pihak-pihak yang terkait langsung dalam perjanjian itu yang menyewa itu lease, lalu yang menyewakan itu adalah lessor. Lalu di sini ada akuntansi oleh lease atau penyewa. Kriteria kapitalis ini, lease memindahkan hak milik atas aktiva yang disewakan kepada penyewa pada akhir jangka waktu lease. Lalu yang kedua ini, lease mengandung persetujuan yang memberi hak pada penyewa untuk membeli aktiva yang disewa dengan harga yang telah disetujui. Lalu jangka waktu sewa sama atau lebih besar dari 75% dari taksiran umur ekonomis aktiva yang disewakan. Yang terakhir di sini nilai tunai atau present value dari uang sewa dan pembayaran sewa minimum lainnya sama atau lebih besar dari 90% harga pasar aktiva yang disewakan atau dikurangi keringanan pajak jika ada. Operating lease di sini sewa yang timbul dari operating lease dibebankan sebagai biaya pada waktu terhutang. Pembayaran sebagai biaya ke setiap periode menggunakan metode garis lurus. Sini sebagai contohnya, pada tanggal 1 Januari 2001, PT ABC menyewa suatu aktiva untuk jangka waktu 5 tahun dengan uang sewa tahun sebesar 3 juta. Sewa ini memenuhi kriteria operating lease. Lalu jurnalnya sebagai penyewa itu ada biaya sewa dan kas sebesar 3 juta. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fania. Keterangannya, karena merupakan operating lease, maka aktiva yang disewa tidak dicantumkan dalam neraca. Apabila perjanjian sewa ini tidak dapat dibatalkan atau non-cancelable, maka dalam neraca perlu dibuatkan keterangan tambahan dengan cara footnote. Selanjutnya ada kapitalis. Suatu kapitalis akan dicatat oleh penyewa atau lease sebagai suatu aktiva dan hutang dengan jumlah yang lebih rendah dari nilai tunai pembayaran sewa minimum selama jangka waktu sewa dan harga pasar yang wajar dari aktiva yang disewa pada tanggal mulainya sewa. Selanjutnya ada jenis lease berdasarkan akumulasi yang diperlukan, yaitu yang pertama ada capital lease. Lease memberi pemindahan hak milik, lease memberi opsi untuk membeli, lease berumur lebih dari 75% dari umur aktiva, lalu nilai tunai minimal dari seluruh pembayaran lebih besar atau sama dengan 90% dari harga pasar aktiva. Selanjutnya ada operating lease berdasarkan prosedur, yaitu ada direct financing lease, yang kedua ada sell type lease, yang ketiga ada sell leaseback. Selanjutnya akuntansi atau lease. Sell leaseback, lease jenis ini pihak lease semula adalah pemilik barang. Barang tersebut dijual kepada pihak lain atau pembeli dari pihak pembeli. Barang ini di lease. Selanjutnya ada latihan soal exercise 20.7. Kennedy Company mempunyai kewajiban imbalan pasti sebesar $6.300.000 dan aset program sebesar $4.900.000 pada 1 Januari 2019. Kennedy memiliki data berikut terkait rencana tersebut selama 2019. Yang pertama ada tingkat diskontos
sebesar 7%, biaya layanan sebesar $120.000, pengembalian aktual atas aset program sebesar $295.000, kontribusi sebesar $400.000, manfaat yang dibayarkan sebesar $300.000. Kewajiban imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar $6.650.000, tidak ada akumulasi keuntungan atau kerugian pada tanggal 31 Desember 2019. Instruksinya, A. Siapkan lembar kerja pensiun untuk perusahaan Kennedy untuk tahun 2019. B. Siapkan jurnal untuk mencatat biaya pensiun tahun 2019. Dan C. Tunjukkan bagaimana keuntungan dan kerugian pensiun jika ada dilaporkan oleh Kennedy dalam laporan laba rugi komprehensif dan laporan keuangan posisi. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya, Delia. Selanjutnya adalah perhitungan untuk pensiun expense, di mana service cost-nya sebesar 120.000 ditambah interest on defined benefit obligation dari 7% dikali 6.300.000, yaitu 441.000, dikurang actual return on plan asset sebesar 295. Jadi pensiun expense-nya sebesar 266.000. Kemudian yang B, pensiun expense-nya di debit sebesar 266.000 dan di kredit defined benefit liability-nya 266.000. Untuk yang C, keuntungan atau kerugian pensiun merupakan perubahan nilai kewajiban manfaat kini dari perubahan asumsi atau perubahan nilai aset program yang harus disesuaikan dengan pengukuran kembali untung atau rugi di laporan laba rugi komprehensif. Selanjutnya, pembahasan untuk E20.15. Staff accounting dari User Incorporation telah menyiapkan lembar kerja pensiun berikut dalam bentuk dolar. Sayangnya, beberapa entry di lembar kerja tidak dapat diuraikan. Perusahaan itu meminta bantuan Anda dalam mengisi lembar kerja dan tugas akuntansi terkait dengan program pensiun untuk tahun 2019. Instruksinya, tentukan jumlah yang hilang di lembar kerja pensiun 2019, menunjukkan apakah jumlahnya debit atau kredit. Yang B, siapkan jurnal untuk mencatat biaya pensiun 2019 untuk User Incorporation. Ini merupakan lengkap dari jurnal worksheet pensiunnya, di mana balance Januari di 2019 itu sebesar 1.100 di kredit, service cost 500 di debit, interest cost 280 di debit, actual return 220 di kredit, unexpected gain 150 di debit, amortization 55 di debit, contribution 800 di kredit, liability, journal entry sebesar 765.000 di debit, dan balance-nya di akhir di 2019 itu ada 1.045 di debit. Yang B, pensiun expense sebesar 765.000 di debit, other comprehensive income sebesar 215.000 di debit, pensiun aset or liability 125 di kredit, cash 800.000 di kredit, dan other comprehensive income 55 di kredit. Selanjutnya adalah untuk soal problem 20.11. Data berikut terkait dengan pengoperasian program pensiun Kramer Corporation pada tahun 2020. Lembar kerja pensiun tahun 2019 disediakan di problem 20.10. Biaya layanannya sebesar $59.000, pengembalian aktual atas aset program $32.000, kontribusi tahunan $51.000, manfaat yang dibayarkan pensiunan $27.000. Untuk tahun 2020, Kramer akan menggunakan tarif diskon 8%. Instruksinya, siapkan entry jurnal dari lembar kerja untuk mencerminkan semua program pensiun, transaksi, dan peristiwa pada 31 Desember. Sebutkan jumlah pensiun yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Untuk perhitungannya, $399.500 dikali 10% jadi $39.950. Keuntungan tak terduganya dari 249.000 dikali 10% dikurang 32.000 jadi $7.100 merupakan hasil aktual melebihi hasil yang diharapkan. 2020 koridor tes akumulasi bersih keuntungan atau kerugian pada awal tahun $46.000
kurang dari 10% dari PBO yang lebih besar atau nilai wajar aset program. 39.950 jumlah yang dapat diamortisasi yaitu 6.050 dibagi 25 tahun. Menghasilkan $242. Yang B, pensiun expense didebit sebesar 102.292, di kreditnya pensiun aset or liability 15.950, di kredit other comprehensive income 28.000, other comprehensive income 7.342, dan cash di kredit sebesar 51.000. Selanjutnya yang C untuk income statement, pensiun expense-nya ada 102.292, untuk other comprehensive income-nya, aset gain-nya loss 7.100, amortization of loss-nya 242, prior service cost amortization-nya 28.000, jadi 35.342, ditambah sama 102.292 menghasilkan comprehensive income sebesar $137.634. Untuk balance sheet-nya, liabilities-nya ada pensiun liability sebesar $166.450. Untuk equity-nya ada accumulated other comprehensive loss sebesar $17.000 dan accumulated other comprehensive loss-nya $38.658. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.